marilah kita memulai acara kita pada malam hari ini. Kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Engkau sungguh Allah yang selalu memimpin dan melindungi kami sepanjang hari ini, pagi hingga sore hari ini. Engkau telah berkati kami, sehingga pada malam hari ini pun kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat di Zoom ini untuk supaya kami meluangkan waktu dan kami mau bersama-sama belajar mengenai bahan masa Advent ini. Terima kasih Bapak, kiranya boleh Engkau siapkan hati kami, Engkau buka telinga kami boleh menerima tuntunan-Mu dan supaya kami boleh nanti bermanfaat bagi umat sekalian. Pada saat ini dari awal hingga pada akhirnya nanti, kami mohon perang Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mempersiapkan diri kami. Semuanya kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bertahta dahulu, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tahu Bapak Ibu yang terkasih pasti sibuk dan jam 8 pas ada juga yang keluarga yang mengikuti paroki ya, ada doa malam, tetapi karena waktunya juga tidak banyak, maka saya bersyukur, berterima kasih Bapak Ibu semuanya berkenan untuk boleh hadir, bergabung bersama untuk supaya kita mempersiapkan diri untuk nanti mendapatkan pula arahan dari Romo Sunar untuk persiapan masa Advent kita. Nah, pada malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, semuanya, Bapak Ibu Ketua Lingkungan, Pamong Wilayah, dan juga ada beberapa pemandu ya yang hadir dari setiap lingkungan dan wilayah. Selamat datang, kita bersama-sama kita belajar di Zoom ini. Pada kesempatan kita kali ini kita bagi menjadi dua. Nanti saya akan berusaha untuk mensosialisasikan bahan Advent, lalu kemudian Romo Sunar akan menerangkan mengenai mekanisme dari bagaimana kita nanti melakukan perjumpaan-perjumpaan ketika kita dalam masa penantian ini, Adventus, masa penantian ini, untuk menjelang memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti mekanismenya bagaimana akan dijelaskan oleh Romo Sunar. Saya akan share screen untuk supaya teman-teman, apakah ada yang sudah mendapatkan bahan Advent kita 2021? Belum. Ada yang sudah? Belum ya? Belum. Baik. Teman-teman, saya akan sharekan di tempatnya chat, itu adalah Linktree mengenai bahan Advent kita ya, link tr.ee/comcat.kas. Nah, itu nanti silahkan dicat, itu Bapak Ibu sudah ada linknya, nanti Bapak Ibu bisa ambil, nanti bisa klik saja, nanti di situ sudah ada bahannya. Tetapi tidak masalah, bisa dibuka nanti, bisa dibuka sekarang, tapi kita secara garis besar kita mau lihat bagaimana bahan ini ya, bahan masa Advent kita pada tahun ini 2021. Ya, apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah ya, baik, terima kasih. Sudah Pak, sudah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, panduan Advent kita pada tahun ini 2021 itu temanya adalah keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus. Jadi di saat ini Komisi Kateketik ya, Keuskupan Agung Semarang itu menawarkan kepada kita akan bersama-sama memamah Injil Lukas. Ya, teman-teman yang sudah pernah ikut CAP
itu biasa untuk kalau retus itu ada kita pewartaan Injil, kita retretnya pakai Injil Lukas ya. Ini pasti sudah terbiasa, tapi kalau yang belum, mari kita bersama-sama kita belajar ya. Nah, saya latar belakangnya kenapa kok kali ini adalah keluarga ya. Bapak Ibu yang terkasih, Keuskupan Agung Semarang pada mempunyai 5 bidang garapan, ya, kekatolikan, kerasulan, kebangsaan, kerjasama, dan sinergi serta profesionalitas. Nah, melalui masa Advent 2021 ini, Komisi Kateketik mengajak umat untuk melihat kembali keluarga sebagai pusat dari gerak iman. Ya, tentunya diselaraskan dengan kondisi yang sudah kita baru-baru ini rasakan, yaitu mengenai masa pandemi COVID-19. Nah, maka melihat hal itu dan juga melihat respon, kalau Bapak Ibu, teman-teman ada yang kapan hari itu ada yang pernah mengisi kuesioner, ya, survei, itu tergabung di dalam yang saya tayangkan sekarang ini, ya, pastoral di tengah pandemi. Itu ada 2.736 responden dari 491 survei di Kabupaten Semarang itu mengisi, ya, sepakat mengisi keluarga menjadi tempat pengembangan iman, ya, karena berhubung banyak dari pribadi-pribadi tidak dapat ke gereja, maka hanya di rumah, sekolah di rumah, lalu kemudian ada juga yang sampai pekerjaannya pindah ke rumah juga, ya, lalu memberikan respon survei bahwa sepakat keluarga menjadi tempat pengembangan iman. Lalu juga keluarga menjadi tempat bertumbuh sukacita dan ketangguhan, tentunya dengan berbagai macam rasa, ya. Kita tahu sendiri bahwa di antara kita pun ada yang kena COVID, di antara kita pun ada yang kehilangan saudara kita, di antara kita pun ada juga yang tidak merasakan apa-apa atau juga merasakan kekhawatiran, ya. Itu banyak. Nah, maka melihat hal itu, gereja, khususnya Keuskupan Agung Semarang, ya, melihat bagaimana formasi iman ini akan dijalankan, ya. Kalau seandainya kata di tempatnya kebijakan sistem dan infrastruktur pendidikan, ya, iman itu banyak, ya, bisa ada renungan, khotbah, semua ada. Komunitas dan dukungan sistem pendidikan iman itu berjalan. Tetapi yang paling mendasar di lingkungan suasana keluarga beriman, yaitu pendidikan iman paling dasar itu ada di dalam keluarga. Nah, maka melihat bahwa situasi kondisi COVID dan juga sekarang ini masih ada dampaknya, ya, lalu kemudian kita ditawarkan untuk bahwa saat ini kita di dalam masa penantian Advent di Natal 2021 ini kita bersama-sama keluarga ini bersama-sama diajak berproses, ya. Mengapa kita melihat bahwa kalau COVID ini berdampak pada bangsa, jelas, ya, berdampak pada masyarakat, ya, bahkan gereja sampai berusaha berkali-kali kita berusaha kalau seandainya kita bisa umat itu ikut perayaan Ekaristi, tapi dengan protokoler berusaha bagaimana supaya bisa melayani umat dengan segala keterbatasan, ya, seperti itu. Tetapi dampak yang paling berat selama pandemi itu ada di dalam lini keluarga. Nah, maka keluarga ini pun yang dirasa harus terus kemudian berproses untuk supaya dimenangkan dan dipulihkan. Nah, ini sangat penting, teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa? Karena ada satu buah statement begini. Kalau Anda mau merubah sebuah bangsa, maka rubahlah dahulu keluarga yang ada di dalam negara tersebut. Seperti itu, ya. Nah, itu begitu pentingnya keluarga itu di dalam pendidikan, bahkan sampai bisa menentukan bahwa nasib bangsa beberapa tahun kemudian itu seperti apa. Nah, ini pun sama, kalau seandainya kata dalam keluarga itu tidak mulai berubah, berbenah, dipulihkan, maka bagaimana nasib gereja kita. Nah, maka Keuskupan Agung Semarang lihat hal ini, mencermati hal ini, bahwa ini sangat penting, bahwa banyak keluarga yang kemudian terpuruk. Mungkin kita melihat, teman-teman yang terkasih, ada
saudara-saudara kita yang mungkin ya tulang punggungnya itu justru yang meninggal ketika COVID. Atau orang yang sangat dicintainya itu meninggal karena COVID. Lalu kemudian yang dilakukan adalah dia menarik diri dari sosial, dari masyarakat. Yang dilakukan adalah dia menarik diri dari kehidupan menggereja. Yang dilakukan adalah dia menarik diri dari saudara-saudara dan teman-temannya. Mengapa? Karena terluka. Ya, karena terluka. Maka kalau ini tidak segera dipulihkan dan banyak keluarga-keluarga Katolik tidak dipulihkan dan menyadari bagaimana peran serta Allah di saat wabah ini, maka beberapa tahun kemudian kita bisa melihat bagaimana nanti dampaknya. Nah, maka ini perlu menjadi proses pemahaman kita di dalam masa Advent ini. Nah, maka gereja Keuskupan Agung Semarang pada saat ini menawarkan pada kita bahwa kita harus menjadi keluarga tangguh dalam menghadapi pandemi. Nah, juga harus berbuah di dalam keimanan dan kemasyarakatan. Maka tema yang tawarkan adalah keluarga tangguh dan berbuah dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itu adalah latar belakang. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bagian ini sangat penting buat teman-teman yang sudah terbiasa memandu di dalam lingkungan, di dalam masa Advent yang dulu-dulu, tahun-tahun yang dulu, mungkin terbiasa. Tetapi untuk saat ini, saya akan menjelaskan ini dengan agak lama ya, agak rinci. Yang pertama, di dalam pertemuan pertama itu kita akan dibawa kepada satu buah ingatan eskatologis. Apa itu eskatologis? Ingatan mengenai bagaimana nanti pada akhirnya itu seperti apa, ya, bahwa visi Allah, kehadiran Allah hidup di dunia ini nanti pada akhirnya itu seperti apa. Nah, maka ditawarkan kepada kita itu Lukas 21 ayat 25, Lukas 21 ayat 25 ya. Saya akan bukakan. Mengenai kedatangan anak manusia. Nah, ini supaya di dalam permenungan kita di masa Advent itu kita mengenang kembali bahwa pada akhirnya nanti itu kita tuh mengharapkan apa? Kita mengharapkan kedatangan anak manusia. Dikatakan dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, kita di sini kita akan dibawa pada satu buah harapan. Meskipun ya nanti pada pertemuan pertama itu nanti lebih kepada membawa keluarga-keluarga, saudara-saudara kita yang lain untuk sharing mengenai bagaimana menghadapi masa-masa di dalam pandemi COVID dan lain-lain itu. Sharing bagaimana menghadapinya hal itu. Nah, lalu kemudian diteguhkan untuk mengenai bahwa Kristus itu nanti pasti akan datang di dalam kemuliaan. Nah, ketika di dalam dunia ini tentunya dalam pertolongan-pertolongan memberikan rahmat-rahmat, bantuan-bantuan baik dari gereja, baik dari saudara-saudara kita. Sambil menantikan nanti ya ketika pada akhirnya Kristus akan datang di dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Nah, maka di ayat 28 Bapak Ibu bisa meneguhkan teman-teman semuanya nanti ketika sharing itu akan ada mungkin banyak air mata ya kalau seandainya kata teman-teman ada banyak yang juga kehilangan pribadi-pribadi yang dicintai. Ayat 28 disebutkan gini, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Ya, ada satu buah harapan, Kristus tidak akan tinggal diam. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Seperti itu. Ya, di dalam pertemuan pertama itu teman-teman bisa menawarkan kepada umat
ya bagaimana ketika menghadapi itu terus kemudian diteguhkan, saling meneguhkan, ya ibaratnya saling meneguhkan bahwa kamu tidak sendirian. Nah, tantangannya teman-teman di dalam pertemuan yang pertama ini, ketika kita memandu, jangan sampai kita keluar kata-kata bahwa masa COVID wabah ini membawa berkat, jangan ya. Karena apa? Karena ada perbedaan ya. Bahwa kita memang bersyukur dalam segala hal, tetapi kita mensyukuri rahmat Tuhan ketika Tuhan itu menolong kita, bukan mensyukuri wabah COVID-nya. Ya, wabah COVID tetap kita tidak inginkan, karena takutnya kalau kita ketika menyampaikan hal itu dan ada umat yang keluarganya ada yang sedo karena COVID, maka itu mungkin melukai. Loh, kok bisa ya? Wong aku kehilangan pribadi yang aku cintai kok malah wabah membawa berkat. Berkat itu kan dari kamu bilang kamu enggak kehilangan, aku kehilangan. Nah, pasti seperti itu. Nanti malah sebagai kita pemandu malah sudah ditolak lebih dahulu. Ya, ingat disposisinya adalah meskipun ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada kejadian yang terjadi, tetapi ada harapan oleh karena tangan Tuhan tidak kurang panjang. Dan itu dialami oleh keluarga yang lain yang ada pertolongan-pertolongan. Pertolongan Tuhan bukan berarti bahwa kita tidak terkena, ya kita semua mungkin terkena. Ada kekurangan uang, kita ada keluarga yang meninggal, ya. Tetapi pertolongan Tuhan itu melalui rahmat-rahmat itu. Bagaimana kita itu sebagai keluarga tangguh menghadapi hal itu. Ibaratnya kapal itu bukannya bahwa kapal itu tuh diberkati oleh Tuhan tuh sampai ke tempat tujuan tuh tanpa melewati badai, tidak. Atau kemudian kapalnya tidak pernah robek, layarnya juga tidak. Apakah kapalnya sampai di tempat tujuan lambungnya tidak bocor? Tidak juga. Mungkin dia kapal itu melalui badai, patah tiangnya, robek layarnya, lubang itunya. Tetapi mungkin krunya ada yang kecemplung air, ada yang meninggal. Tetapi bagaimana visi dan misi dari kapal ini terus sampai kepada tujuan. Nah, seperti itu. Nah, visi dan misi kita adalah menantikan kedatangan Tuhan. Nah, itu harapan yang bisa disampaikan. Ini nanti akan terus berlanjut. Untuk di dalam pertemuan kedua, di dalam Lukas ketiga ayat 1 sampai dengan 6, itu kita diajak untuk merenungkan mengenai pertobatan dan berbenah. Teman-teman yang terkasih, setelah kita itu menyadari bahwa masih ada harapan, lalu kemudian kita diajak untuk supaya kita itu di dalam relasi-relasi itu kemudian bertobat. Pak, apa sih Pak yang disuruh bertobat? Jadi begini teman-teman yang terkasih, ketika kita menghadapi COVID, lalu kemudian kita lebih sering berinteraksi dengan saudara-saudara kita di tempatnya rumah, atau mungkin ya bukan karena sering, setiap hari juga sering, tetapi karena COVID ini terus kemudian ada sesuatu hal yang membuat relasi antara pasangan bentik, antara anak dan orang tua menjadi krisis. Nah, maka diajak pada masa Advent ini untuk supaya kita itu menjalin relasi dan mengalami pertobatan. Ya, kalau di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6 itu bacaannya mengenai Yohanes Pembaptis, disebutkan di sini ya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi kita pada masa Advent ini diajak untuk mempersiapkan menyambut Tuhan Yesus, meluruskan jalan baginya. Caranya bagaimana? Setiap lembah akan ditimbun, ya, lembah, ya. Kalau seandainya kata ada lembah di dalam hati kita, segera ditimbun. Kalau ada gunung, ada kesombongan, itu segera kita itu bertobat rendah hati. Kalau ada bukit, ya akan menjadi rata. Ibaratnya kita ada kata-kata yang agak menjulang, ada amarah, ya itu kita bertobat. Yang berliku-liku akan diluruskan, ya kalau kita mempunyai hati yang mulai pikirannya macam-macam, ya mungkin seperti ini. Pikiran macam-macam itu bagaimana, Pak? Saudara kita mempunyai keluarga pribadi yang meninggal. Lalu
di dalam keluarga itu ya mungkin ya saya contohkan, misal bapaknya meninggal, lalu ada ibu dan anak-anaknya. Bagaimana merespon dari ditinggalkan oleh keluarga ini responnya keluarga macam-macam. Anaknya yang tadinya sering di rumah mulai sering aku ada acara di kampus, ya. Besoknya ada acara kerja kelompok, besoknya ada apa? Besoknya ada apa? Kenapa? Karena sebetulnya dia sedang stres, sedang menanggapi situasi itu dengan caranya sendiri. Ibunya juga sama, dia menanggapi kehilangan suaminya itu dengan caranya sendiri. Ya, anak yang lain juga sama, menanggapi dengan caranya sendiri. Ada yang mulai emosinya marah-marah, ada yang tadinya sering bicara terus kemudian menjadi pendiam. Nah, di situ ada banyak perubahan-perubahan. Nah, lalu perubahan-perubahan itu tidak boleh dibiarkan. Ya, ketika kita melihat bahwa ada sesuatu yang berubah, lalu kemudian kelihatannya dia sedang ya membuang diri untuk menghadapi hal itu tuh seperti tidak bisa untuk menghadapi pribadi yang, lalu kemudian ada krisis, ada bentik, mulai orang tua tadinya anak tidak pernah bicara kasar dengan orang tuanya, tapi lalu kemudian pada saat itu ternyata dia sempat berbicara kasar. Kenapa? Ya karena dia sebetulnya kehilangan sosok ayahnya. Nah, hal-hal seperti ini itu menjadi satu buah highlight, saudara-saudaraku yang terkasih. Kenapa? Karena kalau saat hati ini tidak dipulihkan, keluarga ini tidak pulihkan, maka semakin lama akan semakin jauh dari Tuhan dan kemudian mencari harapan di tempat lain. Maka ini adalah saat yang tepat untuk supaya pemandu semuanya untuk mengajak umat yang hadir, kalau ada keluarga di situ, untuk supaya boleh mengalami pertobatan. Ya. Termasuk kalau seandainya kata ada kesombongan, ya mulai ambil pertobatan. Ada yang kalau seandainya kata mulai karena dirinya merasa bersalah karena pribadi yang dicintai itu meninggal, biasanya sok-sok merasa sering disalahkan. Ya, terus nangis, sok-sok sering disalahkan. Nah, ini pun tidak baik. Harus disemangati bahwa dibawa bahwa dia untuk supaya hatinya dimenangkan. Ya. Nah, supaya kalau ada yang berleku-leku akan diratakan. Ya, jadi setelah jalan itu menjadi rata, di ayat ke-6 dikatakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ketika relasi itu mulai memberikan pengampunan pada anak, menyadari bahwa anakku berbuat seperti ini karena apa? Orang tuaku berbuat begini karena apa? Nah, itu sangat menyentuh. Nah, ini sangat penting teman-teman yang terkasih. Kenapa? Karena pada masa Covid ini mungkin bukan hanya karena ini ya, keluarga yang meninggal, tapi karena ekaristi. Saya percaya teman-teman di sini ada yang rindu untuk dulu pada waktu masa Covid, rindu banget untuk berekaristi, betul nggak? Saya mau coba lihat yang angkat tangan. Boleh angkat tangan? Yang dulu pada waktu pas masa Covid itu rindu sekali berekaristi. Ya, puji Tuhan. Luar biasa, terima kasih. Yes, terima kasih, luar biasa. Ya, teman-teman yang terkasih, kerinduan itu pasti dirasakan semuanya. Bahkan kerinduan itu mungkin akan berdampak. Berdampaknya seperti ini. Saya susah kasih contoh, saya beri contoh saya saja. Pada waktu saya sepanjang saya itu berelasi dengan orang tua saya tuh bukan tipikal orang yang suka kasar, ya, suka marah begitu, tidak. Tetapi ternyata teman-teman di dalam masa pandemi itu, ya, itu saya sangat menyadari betapa saya itu merindukan dan membutuhkan ekaristi. Sejak dari saya kecil, saya menikah, saya beragama, saya berlatih spiritual, saya menjadi pembicara dan pengajar, tidak pernah satu kali pun saya itu berbuat kasar atau marah dengan orang tua saya. Tapi suatu kali setelah COVID itu, karena ada acara terus kami ke Pekalongan dan kemudian ada miskomunikasi, tiba-tiba saya pada waktu itu ada Slack, lalu kemudian saya
nggak tahan, nggak tahu bagaimana saya mengucapkan kata-kata yang kurang patut, ya, marah seperti itu. Dan pada saat itu yang terluka bukan hanya orang tua saya, yang terluka juga saya. Saya sampai nggak legowo seperti ini. Kok bisa saya seperti itu ya? Lalu kemudian itu saya sedang terluka, tapi saya ada acara ke Bandung. Nah, ketika Nggak tahu dia apa enggak. Aku nggak baca catatannya dia. ya, selamat datang Ibu. Nah, ketika ke Bandung, di Bandung ada Ekaristi. Lalu di Bandung pada waktu itu ada misa harian. Saya biasa kalau seandainya kata tugas luar kota, saya selalu menyempatkan setiap pagi itu kalau ada misa harian, saya ke misa harian pagi hari sebelum saya pergi bekerja di luar kota. Saya ke sana, dan ketika di sana saya disadarkan oleh Tuhan betapa sebetulnya setelah lama saya itu tidak berelasi di dalam Ekaristi itu, hati saya itu tidak sekuat dulu. Saya kelepasan. Saya menyadari betapa saya itu sangat, ternyata saya sangat tergantung dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Kamu punya tolong Ibu nanti. Setelah itu, teman-teman yang terkasih, apakah cuma cukup sampai di situ? Tidak. Karena apa? Karena kan dampak daripada, kalau seandainya kata kita minta ampun sama Tuhan, itu pasti diampuni. Tetapi dampak dari dosa, meskipun saya bukan seorang pemarah, tidak meluapkan amarah, tetapi dampak dari itu kan ada, melukai hati, melukai hati baik pelaku dan juga penerima, ya, seperti itu. Lalu kemudian bagaimana prosesnya? Setelah itu kami terus kemudian menjalin komunikasi, karena tidak pernah bertengkar, lalu setelah ini bertengkar, lalu bingung kan? Ada satu buah freeze seperti itu. Lalu kemudian mencoba untuk berelasi, mencoba untuk WhatsApp dulu, mencoba untuk telepon, mencoba, ya, tadinya kaku, lalu kemudian mulai ada keterbukaan, lalu mulai ada saling menyapa, lalu kemudian pada saat itu saya langsung minta maaf. Pada hari itu sebetulnya saya langsung minta maaf, tetapi hati itu sudah saya tahu bahwa orang tua saya pun terluka. Lalu bagaimana supaya memenangkan hati orang tua saya, bagaimana supaya menyembuhkan hati orang tua saya. Nah, itu yang menyadari lebih dulu harus selalu bereaksi supaya masing-masing dimenangkan. Ya, supaya kita sama-sama, ya, semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mempersiapkan pada masa Advent ini supaya lembah-lembah yang ada dalam hati kita, ya, bisa ada kotoran-kotoran dibersihkan, gunung-gunung dan bukit-bukit, mungkin kekacauan, mungkin kekhawatiran, mungkin amarah, mungkin ego, ya, kesombongan itu diratakan, ya, dan kemudian yang berliku-liku, ya, rancangan-rancangan pikiran-pikiran yang nggak betul lalu diluruskan, yang berlekok-lekok asumsi-asumsi diluruskan, dan kemudian kita mencoba bagaimana memenangkan setiap hati, dan supaya keluarga itu lalu kemudian relasinya terbentuk kembali. Nah, sampai saat sekarang ini kami sudah menang, ya, saya dan orang tua saya relasinya sudah kembali, ya. Tapi itu kemudian menjadi pengalaman berharga bagaimana Allah itu hadir di dalam relasi keluarga kita. Maka di dalam pertemuan yang ketiga kita diajak untuk merenungkan, mengecap sebagai sebuah keluarga sebagai eklesia domestika, gereja rumah tangga, gereja di mana ada komunitas, di mana ada saling mengajar, di mana ada saling memberkati, di mana ada puji-pujian, di mana ada mazmur, di situ, di mana ada didikan atas firman Allah. Keluarga sebagai eklesia domestika, ya. Di situ ditawarkan kepada kita Lukas 3 ayat 10 sampai dengan 18, bagaimana Yohanes Pembaptis bagaimana Yohanes Pembaptis, ya, pada waktu itu di ayat 10 dikatakan orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat?
Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak. Lalu ada prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Prajurit itu diberi advice sama Yohanes Pembaptis, dikatakan jangan merampas dan jangan memeras. Ingat, Yohanes Pembaptis nggak nyuruh supaya pemungut cukai itu tidak jadi pemungut cukai lagi. Yohanes Pembaptis tidak menyuruh prajurit itu untuk keluar dari prajuritnya, nggak menyuruh begitu. Artinya apa? Di dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yang diperlukan adalah fungsinya. Fungsi ketika menjalani kehidupan di dalam Advent masa Advent minggu yang ketiga itu ditawarkan kepada kita. Gereja keluarga itu kan ada bapak, ibu, dan anak, ya. Di dalamnya itu keluarga itu harus meneruskan tugas Kristus. Apa tugas Kristus di dalam dunia ini? Tugas Kristus dalam dunia ini adalah menjadi imam, nabi, dan raja, ya. Terutama untuk pria, biasanya ini saya sampaikan ketika saya berbicara di Camp Pria Sejati, tetapi dogma kita Katolik bahwa wanita sebagai penolong, wanita pun mempunyai peran serta untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Karena di dalam rumah tangga itu peran suami istri itu menjadi imam, nabi, dan raja bagi anak-anaknya. Istri menolong suami untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Suami pun sama. Dan kalau ada saudara-saudara, teman-teman, umat, ataupun pemandu yang saat ini sudah sendiri, ya, duda ataupun menjanda, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dengan sendiri itu pun menjadi imam, nabi, dan raja. Ya, yang paling penting adalah konteksnya menjadi imam, nabi, dan raja. Yesus lebih dulu memberikan keteladanan kita sebagai imam, nabi, dan raja. Contohnya adalah apa? Menjadi imam, yaitu memperkenalkan, imam itu kan yang memimpin, memperkenalkan orang-orang yang dipimpin belakang kita ini, ya, keluarga kita, untuk mengenal siapa Allahnya. Itu menjadi imam. Lalu menjadi nabi, memperkenalkan apa yang menjadi sabda dari penciptanya kepada orang-orang atau pribadi-pribadi yang kita pimpin. Maksud ya, menjadi imam dulu. Kalau yang kita pimpin itu tidak kenal siapa bapaknya, bagaimana dia itu bisa mengenal bahwa oh ini suara firman Allah? Ya nggak mungkin, karena nggak kenal. Diperkenalkan dulu, baru terus tahu firman itu. Oh ini firman Allah, seperti itu. Oh ini yang dikehendaki oleh Allah. Oh ini maksud Allah. Menjadi imam, terus kemudian menjadi nabi. Lalu kemudian ketika Yesus sudah menjadi imam, memperkenalkan, mengajak murid-muridnya berdoa, ya, kita sama mengajak istri dan anak-anak, atau kalau teman-teman pemandu wanita mengajak anggota keluarga itu untuk berdoa. Lalu kemudian menjadi nabi, ketika sudah berdoa membacakan firman Allah, ya, menjadi nabi, mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah, menjadi nabi. Lalu setelah itu baru Kristus itu diakui sebagai raja. Nah, kemarin kita baru merayakan Kristus sebagai raja semesta alam. Nah, saudara-saudara terkasih, setelah menjadi imam sebagai nabi, lalu kemudian Kristus menjadi raja pada saat apa? Pada saat Kristus disalib. Dan ketika itu dia memberikan satu buah jaminan perlindungan, keselamatan sebagai raja, bahwa kita diselamatkan dari dosa. Nah, kita pun sama, setelah menjadi imam, nabi dari orang-orang yang kita pimpin, kita lalu memberikan perlindungan dan keselamatan. Baru setelah itu kita itu bisa dihormati. Ya, banyak orang itu bilang gini, aku tuh kepala keluarganya, begitu ya, karena merasa tidak didengar. Nah, mungkin harus bertobat, ya. Kenapa kok orang-orang yang kita pimpin itu kok tidak mendengar kita? Mungkin kita tidak mengajarkan yang benar, atau mungkin kita tidak memperkataan perkataan yang benar, atau mungkin kita tidak pernah memimpin pribadi-pribadi keluarga kita yang kita cintai kepada sumber yang benar. Nah, ya itu banyak hal, ya. Saya hanya memberikan contoh supaya teman-teman ketika ada di tempatnya umat, ada banyak dinamika-dinamika seperti itu. Ya, tentunya teman-teman mempunyai pengalaman yang lebih banyak daripada saya.
mempunyai contoh-contoh yang lebih banyak daripada saya, dan kemudian di lingkungan pasti sudah mengenal pribadi-pribadi dan tahu pergumulannya. Itu akan sangat membantu untuk supaya memasuki dalam perenungan ini. Nah, lalu kemudian setelah dari keluarga itu dipulihkan, lalu kemudian di dalam rumah tangga itu ada didikan, ada pewartaan, ya, ada menjadi gereja yang hidup, ya, Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga, ya, keluarga menjadi gereja rumah tangga. Lalu gereja-gereja kecil ini, gereja mini itu berperan serta di dalam gereja. Gereja-gereja mini itu berperan serta dalam gereja menjadi keluarga kerajaan Allah. Ya, di dalam minggu keempat itu kita diajak untuk berkomitmen, ya. Ini ditawarkan kepada kita Lukas 1:39-45 mengenai perjumpaan Maria dan Elizabeth, ya, begitu. Nah, lalu harapannya menjadi keluarga yang bersukacita dan berbuah. Nah, teman-teman terkasih, ini sangat penting, makanya saya ada agak lama di sini karena ini isinya. Yang tadi latar belakang, ini isinya. Lalu saya akan lanjutkan mengenai kira-kira di dalam masa Advent kita 2021 itu gambarannya seperti apa. Di dalam pertemuan pertama keluarga tangguh itu kita akan ada satu buah pendalaman, itu akan dilihatkan ada survei, ya. Lalu kemudian keluarga dan berbagai persoalan pengalaman menghadapi pandemi, ya. Memang kita mengolah di situ. Lalu di dalam pertemuan kedua di dalam judul keluarga yang berbenah dan berubah itu ada kisah pengalaman, ada ditawarkan pengalaman apa. Silahkan teman-teman membaca dengan caranya masing-masing. Kalau bisa tolong dipersiapkan baca dulu supaya ketika membawakan kepada umat itu bisa dihidupkan. Jadi jangan dibaca kata per kata tapi lebih dihidupkan kisah pengalamannya ini supaya bisa masuk seperti itu, ya. Nah, keluarga dan kemampuan untuk rekonsiliasi menghadapi persoalan. Clue-nya pokoknya supaya setiap keluarga yang hadir itu mau untuk saling mengampuni sesama anggota keluarganya, ya, seperti itu. Ya, kalau seandainya kata sudah terjalin, teman-teman ada yang sudah mempunyai improvisasi yang bagus sekali, lalu kemudian bisa ada satu buah keluarga untuk rekonsiliasi di dalam lingkungan, itu sangat bagus sekali, ya. Lalu kemudian di pertemuan ketiga, keluarga sebagai Ecclesia Domestica, ya, di situ ada didikan, ada pewartaan yang pertama dan utama di dalam seminaris pertama di dalam keluarga, ya. Itu ditawarkan kepada kita, ada dokumen gereja Amoris Laetitia, ya. Ini dokumennya seperti ini. Nah, nanti ditawarkan kepada kita itu, jangan khawatir Bapak Ibu, yang tadi saya share itu sudah ada dokumen itu. Atau kalau seandainya kata Pak itu terlalu banyak, Pak, di tempatnya bahan-bahan Advent itu sudah ada dijuplikkan, Bapak Ibu tinggal baca. Tetapi kalau dibaca di tempatnya umat mungkin nanti kurang dinamikanya kurang menarik. Silakan Bapak Ibu boleh bawakan dengan caranya masing-masing, ya. Tujuannya adalah keluarga dan berbagai visi dasar pendidikan iman, kerasulan dan kedewasaan misioner. Nah, di pertemuan keempat, ya, itu keluarga yang bersukacita dan berbuah, ya, sesuai visi arah dasar Keuskupan Agung Semarang, supaya keluarga-keluarga itu hidup menggereja serta berkomitmen. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita melihat, ya, di dalam pertemuan pertama itu keluarga dan situasi, ya, situasi pandemi yang sudah kita lalui atau saat ini masih ada terasa. Di pertemuan kedua itu mengevaluasi diri masing-masing pribadi, masing-masing bertobat, tidak saling menyalahkan, melihat kembali segala kekurangan diri sendiri dan di dalam keluarga, dan kemudian mau saling menerima, ya, keluarga dan pertobatan. Lalu di dalam pertemuan ketiga kita lihat sebagai belajar dari dokumen Amoris Laetitia, visi keluarga di dunia modern dewasa ini, ya, keluarga dan tanggung jawabnya. Di situ dijelaskan bagaimana kita tuh harus memberikan ruang. Ya, kalau pertemuan ketiga mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan begini, Pak, tapi anak saya sudah besar-besar, Pak. Bagaimana aplikasinya? Ya, keluarga itu relasi, ya, relasi. Allah menginginkan keluarga kudus itu meneladan relasi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Relasi. Jadi ya berarti Bapak Ibu menunjukkan relasi kalau masih ada suami istri, relasi suami istri, keluarga. Kalau orang tua dan anak, ya relasi itu. Kalau masih lengkap, puji Tuhan, syukur, ya relasi dalam keluarga, relasi suami istri bisa memberikan contoh pada anak, ya, seperti itu. Nah,
ada ruang bagaimana menjalankan fungsi imam, nabi, dan raja, ya tentunya tidak dibatasi dalam artian seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa di dalam dokumen itu dikatakan bahwa kita juga bertanggung jawab terhadap apa yang dilihat oleh anak, apa yang didengar oleh anak, oleh orang-orang yang kita pimpin itu. Tetapi kalau seandainya kata kita itu strict, kemudian tidak memberikan ruang, maka dia juga tidak dapat bertumbuh. Nah, maka dinamika ini, peran serta teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih yang sudah berhasil mendidik anak-anaknya, ini sangat tepat sekali ketika bersharing nantinya. Ya. Lalu di dalam pertemuan keempat, komitmen keluarga membangun visi keimanan dan dimensi misioner kemasyarakatan, keluarga dan tugas perutusan. Ya, setelah mengalami masa krisis, lalu kemudian bisa mengampuni diri sendiri, bisa merasakan kehadiran Tuhan, lalu kemudian bisa mengampuni anggota keluarga, berelasi dipulihkan kembali. Di dalam pertemuan ketiga kemudian setelah itu menjadi lebih kuat, meletakkan pewartaan, pelayanan, memberikan didikan, ya keutamaan, lalu mengajak keluarga untuk melaksanakan tugas perutusan di dalam gereja, ya bersama-sama di dalam kemasyarakatan. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian teman-teman yang terkasih, kalau yang biasa, teman-teman kalau saya terlalu cepat, tolong saya diberi di chat ya, dikasih tahu kalau terlalu cepat. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa untuk memandu, mungkin sudah terbiasa dengan format ini, tapi kalau yang baru pertama atau baru memandu, kira-kira di dalam masa Advent ini tawarkan kepada kita formatnya seperti ini ya. Nanti bisa dilihat di tempatnya panduan, sangat mudah, ada tujuannya, ada pengantar, silahkan dibahasakan dengan bahasa yang nyaman ya, tidak perlu dibaca ini, tapi dibahasakan supaya lebih hidup, umat bisa lebih nyaman menangkap. Lalu ada langkah proses pertemuan, pembuka, ada nyanyian pembuka, bebas teman-teman, boleh silahkan dari lagu apa saja ya. Kuduskan tempat ini ya, atau dari Pada Bakti juga boleh. Atau Taise, siapkanlah Tuhan datang. Boleh ya, silahkan yang menjadi rasa supaya pertemuan menjadi hidup. Ada doa pembuka ya, ada contohnya, tapi doa pembuka itu ditawarkan, artinya dalam artian silahkan kalau yang sudah terbiasa untuk berdoa sendiri silahkan pakai bahasanya sendiri, doa pembuka ya. Lalu ada penyalaan lilin corona. Nah, untuk penyalaan lilin corona teman-teman nanti jangan heran kalau seandainya kata ada salah ketik di situ, di tulisan ada lilin yang pertama itu sudah sampai keempat, lilin yang pertama itu salah ketik ya, mohon dimaklumi. Lalu ada refleksi pengalaman ya. Refleksi pengalaman itu tadi yang saya sebutkan di dalam pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu ada hasil survei, ada kisah pengalaman keluarga, ya ada dokumen HTTA, ada visi arah dasar KAS, itu nanti ada di dalam buku panduan. Silahkan itu dibacakan, ditawarkan untuk menjadi pendalaman. Nah, pendalaman lalu menjadi refleksi keluarga, ya. Nah, lalu kemudian ada renungan peneguhan, bacaan Injil. Lalu kemudian ada kesimpulan. Ya, silahkan teman-teman pasti lebih pintar, lebih bisa daripada saya untuk mengupas Injil itu supaya dikaitkan dengan refleksi keluarga yang pada saat itu. Hasilnya seperti apa? Reflektifnya bagaimana hasilnya? Lalu Injil itu supaya meneguhkan dan masuk pada kesimpulan. Ya, sesuai dengan pertemuan-pertemuan itu tujuannya untuk apa. Nah, lalu di dalam penutup ini sangat penting ya, ini sebetulnya adalah kebiasaan dari gereja kita, ini sangat penting, yaitu pengendapan ya. Setelah kita itu ada kesimpulan, lalu kemudian keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi mempunyai komitmen, niatan, lalu kemudian ajak untuk meditasi hening ya selama 5-10 menit. Nah, 5-10 menit silahkan dibawa ya. Misal seandainya kata mari kita meditasi hening, setelah hening, ingat meditasi hening di tempat gereja Katolik adalah bukannya hening tidak ada suara, tetapi ketika merasakan kehadiran Kristus. Nah, itu yang paling penting. Ketika sudah hening, lalu dibawa. Mari saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih,
kita mengenang kembali bagaimana ketika pribadi-pribadi yang kita cintai, pribadi-pribadi yang kita lukai. Ya, hening. Biasanya pada saat itu, teman-teman, itu mulai ada yang menitikkan air mata, mulai ada yang mulai begitu ya, seperti itu. Ya, biarkan saja mengalir, lalu kemudian mulai teguhkan, mulai kupas ayat Injil yang tadi. Ya, kita mendengar firman, ya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Kita mulai saat ini mulai persiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau seandainya kata di dalam hati kita mulai ada muncul kesombongan, arogansi, amarah, mari saat ini kita mau siapkan jalan bagi Tuhan. Kita serahkan amarah kita, kesombongan kita. Kita relakan, kita harus mau rela untuk menjadi pribadi yang baru. Kadang-kala hening supaya Roh Tuhan berbicara pada setiap pribadi, ya. Saat pengendapan dan hening ini sangat penting, tetapi perlu ada arahan, ya, arahannya dari Injil ini, ya. Ambil ayat-ayat yang meneguhkan. Nah, seperti itu. Lalu kemudian silahkan doa penutup, lalu kemudian nyanyian penutup. Nah, ada yang ditawarkan kalau seandainya kata bingung, itu di sana di tempat panduan itu ada lagu Aku Bapakmu, ya, karena untuk menutup tahun Santo Yusuf, ya, Patris Corde, ya, seperti itu. Nah, silahkan kalau yang bisa pakai itu nggak masalah. Tapi kalau tidak, silahkan ambil lagu-lagu yang disukai oleh umat di lingkungan masing-masing, ya. Nah, dari keseluruhan itu kita melihat bahwa dinamika ketika kita itu mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus di tahun 2021 ini, bagaimana kita itu memperingati kehadiran Tuhan Yesus, dan supaya di tahun 2021 ini menjadi, ya, pemulihan bagi kita semua, ya, itu sudah dikemas oleh teman-teman gereja, para romo. Itu ada tahap konteks pengalaman, mendalam pengalaman kontekstual situasi, baik dari pengalaman konkret, data, dokumen gereja, visi dasar, lalu ada refleksi, ya, mengenai kitab suci, ya, dokumen refleksi pengalaman-pengalaman iman juga dari para rasul, lalu kemudian ada komitmen, membarui komitmen dan rencana-rencana konkret baik pribadi atau keluarga. Nah, ada beberapa buku yang ditawarkan, ada buku Advent Lingkungan Indonesia Jawa, buku Advent Kategorial, ya, PIA-PIR, PIOM, terus bahan Advent khusus OMK, itu ada podcast, lalu yang tersedia di paroki kita itu buku yang umum, ya, nanti Bapak Ibu bisa mengambil mulai besok, itu di sekretariat sudah ada, ya. Itu nanti mekanismenya akan dijelaskan oleh Romo Sunar, ya, mekanismenya. Ada beberapa lingkungan yang 30 KK, ada beberapa lingkungan yang 18 KK, ada beberapa lingkungan yang 20 KK. Nah, itu disediakan karena kita sudah mempunyai link ini, teman-teman bisa akses. Jadi silahkan yang bisa akses. Nanti kalau ada pemandu yang tidak bisa akses, silahkan diberi teman-teman ketua lingkungan, itu bisa ambil buku itu dan berikan kepada pemandu yang akan bertugas. Ya, kalau tidak, silahkan teman-teman kalau kesusahan ambil dari chat saya, silahkan ini di-scan. Ada scan di sebelah berarti kalau teman-teman berarti sebelah mana? Ya, sebelah kanan, ya. Itu ada scan barcode, silahkan di-scan barcode, itu nanti langsung masuk ke linknya itu. Ya. Itu nanti kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa japri saya, nggak apa-apa. Nah, silahkan teman-teman yang terkasih, Gaudete in Domino Semper, ya. Silakan mewarta di dalam sukacita Tuhan. Selamat mewarta dalam sukacita Tuhan dan selamat melayani umat. Nah, sampai di sini sudah selesai untuk bahan Advent saya. Saya mohon maaf kalau terlalu cepat karena saya takut teman-teman yang terkasih ini nanti akan terlalu malam. Saya tahu teman-teman ini menyediakan waktu dari berbagai macam kesibukan yang ada dan kemudian mau untuk bersama-sama di tempat ini, ya. Jadi semoga bisa ditangkap, ya, semoga bisa ditangkap dengan jelas. Tapi kalau tidak, jangan khawatir, ada YouTube, ada buku panduan, teman-teman bisa japri saya, ya, atau japri Romo, itu nanti akan diberi supaya teman-teman
tidak kebingungan. Tapi saya harap bahwa kira-kira gambaran besarnya itu seperti ini ya. Kira-kira bagaimana dinamika keluarga ini. Seperti itu. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Puji Tuhan, alhamdulillah, wa syukurillah. Ya, teman-teman, kira-kira ini ya, kira-kira ya. Kalau sudah yang biasa memandu pasti langsung nangkep, wah ini makanan mudah Pak, wah begitu ya. Tapi saya takutnya kalau ada teman-teman yang baru ya seperti itu, kira-kira saya mempunyai tanggung jawab untuk membagikan apa yang sudah saya terima dari Romo Herman sebagai komisi ketik ya seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, waktu dan tempat saya berikan kepada Romo Sunar untuk menjelaskan berikutnya. Kalau ada teman-teman yang masih kurang jelas bisa bertanya juga sama Romo Sunar. Romo, silahkan. Terima kasih. Ya, Pak Lili bisa gantian screenshot apa share screen-nya? Saya belum close ya Romo. Benar Romo. Mohon maaf saya tuh walaupun kelihatan bisa tapi sebetulnya nggak bisa ini. Terima kasih Romo. Saya oh ya ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang baru mau saya jelaskan ini ya, Bu Agnes. Sabar ya. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua yang terkasih, kita sudah menerima penjelasan dari Pak Lili tentang bahan. Bahan bisa diambil yang sifatnya cetak, bisa pula yang soft copy dengan sangat mudah ya. Support dari keuskupan, dari kePKPan, juga nanti juga dari paroki kita sendiri juga akan membantu Anda semua. Nah, tentang mekanisme bagaimana pertemuan Advent kita lakukan, itu ya akan kita jawab ya. Tetapi sebelum saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, bentar kok malah hilang. Dari Bapak Ibu. Linknya nanti akan dicoba lagi ya. Dan wah, kehilangan yang dimu. Ya Pak Lili, screenshot ya. Apa ya Romo? Yang edaran itu. Oh ya ini. Ya ini.
Nah, Bapak Ibu, sudah terlihat ya? Pak Lili sudah terlihat ya? Sudah mau. Baik. Nah, sebelum kita menjawab tentang mekanisme bagaimana pertemuan Advent tahun ini kita lakukan, saya ingin mengajak untuk melihat ini kembali karena disinyalir minat untuk membaca itu kadangkala di beberapa pribadi itu lemah. Ya, ketika isinya tulisan semacam ini diwaca judul itu ning isine ra diwaca. Dari Komsos kita setiap ada apa-apa selalu diinformasikan lewat WA Blast dan itu pun juga seringkali tidak terbaca. Mung di ngetke ngono wae. Romo paroki nomornya ganti yo isih do bingung nganggo nomor sing lama semacam itu. Nah, maka Bapak Ibu, ini sekaligus saya ingin mengingatkan kita membuat suatu edaran dari paroki kita yang mendasarkan kepada edaran dari gugus tugas keuskupan. Ingat, banyak kebijakan di masa pandemi sekarang ini diserahkan kepada paroki setempat, ya. Maka Bapak Ibu ketika menerima edaran dari keuskupan itu tidak selalu garis lurus penerapannya begitu rupa ya, karena situasi paroki-paroki berbeda-beda. Apalagi kalau mereferensi dari keuskupan lain itu sudah jelas juga lain lagi kebijakannya. Nah, Bapak Ibu, ini yang kemarin tanggal 7 itu diedarkan, semoga masih ingat penjenengan, diedarkan tanggal 7 supaya ada waktu untuk dibaca dan dipelajari, tetapi yang tidak boleh lupa adalah ini. Ya, edaran ini berlaku Minggu Advent pertama 28 November 2021. Meskipun ini diterbitkan, di-share tanggal 7, tapi baru berlaku 28 November 2021. Jadi minggu depan ini. Nah, sekilas saja tidak sangat detail, nanti silakan dibaca. Bagian pewartaan dan pengajaran. Kita mencoba aneka macam pewartaan pengajaran itu dikembalikan berangsur-angsur seperti dulu. Persiapan untuk inisiasi, kemudian juga dinamika di paroki. Sekarang ini sudah silakan dengan prokes yang dirancang dengan baik, dijalankan dengan baik. Ya, PD karismatik sudah mulai ada dinamika setiap hari Senin. Juga kelompok-kelompok kategori lain dipersilahkan, tetapi dengan prokes yang tetap diperhatikan. Itu pada intinya. Lalu perayaan iman. Ini yang baru ya, diperkenankan hadir secara offline itu mulai minggu depan ya. Dalam ekaristi bentangan usia 6 sampai 70. Nah, kalau kemarin kan 10 sampai 70. Nah, sekarang yang usia sampai 6 tahun sudah diperkenankan untuk hadir dalam perayaan ekaristi. Lalu untuk 70 tahun ke atas sementara ini masih kita sediakan waktu khusus ya, setidaknya sampai Natal ini. Januari ke sana kita nanti melihat situasi. Ya, lalu tim Piapir juga akan membuat rekayasa-rekayasa positif untuk dapat membantu anak-anak yang belum boleh datang ke gereja usia 6 ke bawah. Lalu umat dari luar paroki juga bisa kita layani dengan syarat-syarat ini ya, sehat, sudah vaksin, lalu menunjukkan hasil swab antigen atau PCR. Seperti itu. Sudah vaksin ini tetap saya minta bantuan dari para pemuka di lingkungan, juga ketua lingkungan, untuk mendorong umat wilayah atau lingkungan yang belum vaksin. Masih ada. Ya, masih ada umat kita yang memang tidak mau vaksin atau takut vaksin. Tolong itu disupport benar-benar supaya segera vaksin. Karena kita tidak tahu apakah sungguh-sungguh COVID ini bisa lenyap total dan kapan tidak tahu.
maka salah satu benteng di antara benteng lain, ada prokes-prokes lain, juga adalah vaksin. Kita dukung program pemerintah untuk bisa menghadapi COVID ini dengan vaksin. Maka tolong yang belum vaksin diminta untuk segera vaksin. Lalu perayaan perkawinan dengan pemberkatan sederhana dan singkat dihadiri oleh maksimal 40 orang. Nah, ini. Lalu untuk misa lingkungan dan ujub keluarga masih kita laksanakan di gereja atau kapel, poroyoso atau pasturan lama dengan prokes yang sudah disiapkan. Lalu nomor 3 ini, Bapak Ibu yang nanti akan mencoba kita menjawab mekanisme pertemuan yang ada di lingkungan bagaimana. Doa-doa bersama, itu ada rosario, doa ujub syukur, ibadat memulai arwah, dan lain-lain, boleh dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil atau terbatas. Kelompok kecil atau terbatas. Tidak harus melibatkan seluruh keluarga di tingkat lingkungan. Tidak harus melibatkan seluruh keluarga di tingkat lingkungan. Lalu rapat-rapat lingkungan, latihan nyanyi, pertemuan-pertemuan lain, boleh mulai kembali dilaksanakan, tetap memperhatikan kondusivitas lingkungan masyarakat setempat. Juga termasuk kalau Bapak Ibu mengadakan doa bersama atau nanti pertemuan Advent, ya, pertemuan Advent semacam itu, jangan melupakan kaitan dengan masyarakat setempat, ya, karena di tingkat entah RT, RW atau bahkan kelurahan itu juga ada gugus tugas yang memang memantau bagaimana dinamika masyarakat. Maka baik kalau misalnya memberitahu atau minta izin misalnya mengadakan pertemuan-pertemuan semacam itu supaya nanti ketika ada apa-apa kemudian gereja yang tidak disalahkan, ya, gereja tidak disalahkan karena sudah ada sepengetahuan dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Pertemuan tatap muka di lingkungan dan wilayah wajib menjalankan prokes pertemuan tatap muka yang sudah disiapkan oleh Dewan Paroki Krapia. Nah, prokesnya seperti apa? Itu menjadi ini Bapak Ibu. Prokesnya ini. Tujuannya untuk dapat terlaksana pertemuan tatap muka di lingkungan dengan aman. Lalu kedua, menjaga dan melindungi umat Gereja Santo Ignatius Krapia dari infeksi COVID-19. Tujuan mendukung upaya pemerintah dan gereja dalam penanganan COVID-19. Jadi tujuannya untuk melindungi semua. Tetapi di sisi lain juga kita punya kepentingan dinamika gereja termasuk di lingkungan wilayah berangsur-angsur kembali seperti dulu. Meskipun tetap dalam kesadaran pandemi belum berakhir, ya. Kemudian sasaran umat di lingkungan atau wilayah Paroki Krapia yang berusia 6 tahun ke atas. Ya, harapan kita kalau memang ada pertemuan dengan jumlah yang dipikirkan aman, itu usia 6 tahun ke atas. Lalu tata laksananya. Ibadah tatap muka atau pertemuan di lingkungan dapat dilaksanakan dengan jumlah terbatas sesuai dengan ketersediaan tempat. Sekaligus misalnya kaitan dengan Advent. Advent itu kalau melongok mengamati temanya tadi, itu kan tema-tema keluarga. Sebetulnya kalau secara ideal itu dapat terjadi, dinamika perjumpaan itu per keluarga. Tapi pertanyaannya, iso mlaku apa ora Romo? Ayo kuwi. Kula ya mboten iso jawab. Bagaimana bisa menjamin nanti kalau per keluarga itu bisa jalan. Kalau semua keluarga seperti panjenengan semua yang sekarang ikut ikut pembekalan ini mungkin bisa, tapi keluarga itu kan ada banyak, ya. Lalu tadi dikatakan tentang bahan untuk yang buku, ya.
ya buku ini. Sebetulnya kalau bisa jalan per keluarga, oke. Tapi saya tidak tahu apakah ada lingkungan yang bisa menjalankan itu. Nah, lalu kalau tidak bisa, tolong lingkungan itu memikirkan apakah dimungkinkan prokes ini dapat kita jalankan, misalnya yang ini ya, ini nomor 5 ini. Tempat yang dipergunakan untuk pertemuan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan, punya ventilasi yang baik, bisa menampung umat yang hadir dengan jarak 1 meter, maka memang tidak bisa semua rumah Anda gilir untuk sama masa pandemi ini. Tolong cari rumah yang memang cukup rowo ya, cukup jembar, dan memang bisa untuk dijalankan prokesnya. Kalau rumahnya itu kira-kira dileboni wong 5 wis untel-untelan, ya jangan dipaksakan pertemuan dilaksanakan di situ. Cari rumah yang memang cukup bisa menjalankan prokes. Lalu prokes yang di parkir juga bisa jalankan, ada cuci tangan, sanitizer, menjaga kebersihan. Lalu ini juga penting, tidak mengadakan acara makan dan minum di tempat. Ya. Lalu kalau tadi idealnya nek iso per keluarga, tetapi apakah ada yang bisa? Kalau tidak bisa, apakah lingkungan itu bisa memikirkan? Terutama lingkungan-lingkungan yang umatnya banyak. Itu kemudian bisa dibagi sublingkungan. Sublingkungan. Jadi tadi kalau per keluarga tidak bisa, apakah bisa misalnya beberapa keluarga? Jadi tidak mesti satu pertemuan itu satu lingkungan full ya. Kalau lihat dinamika yang ada pada lingkungan Anda, mungkin ada yang bisa dibagi-bagi 2 sampai 4 keluarga itu menjadi satu rumpun. Atau ada pula yang 10 keluarga misalnya menjadi satu rumpun. Misalnya kalau 30 kakak berarti nanti akan ada 3 rumpun di dalam lingkungan menjalankan pertemuan Advent. Nah, terserah mau pada hari dan jam yang sama ataukah digilir, lalu nanti pemandunya yang akan berkeliling misalnya, atau kalau itu bersama-sama ya berarti diserahkan kepada rumpun itu untuk dapat secara mandiri membawakan metode atau mode pertemuan sarasan yang sudah disiapkan ini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, maka termasuk jumlah buku yang kita sediakan, itu kemarin kita membuat asumsi seandainya pertemuan di lingkungan itu per 10 kakak, kemarin kita berikan berapa lali? 2 apa ya? 2 apa 1 buku saya lupa. 2 kayaknya. Per 10 keluarga disediakan 2 buku yang cetak ini ya, yang cetak. Jadi kalau satu lingkungan itu 30 kakak, maka mendapatkan buku 6 buku. Dengan asumsi ada 3 kelompok per 10 kakak, 1 kelompok mendapatkan 2 buku. Sementara kalau semua keluarga ingin mendapatkan bahannya, dengan mudah bisa mendownload ya, bisa mendownload yang link sudah di share oleh Pak Lili tadi. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya ada lingkungan yang masih ingin tetap menggunakan daring atau online, juga dipersilahkan ya, dipersilahkan. Tidak dilarang ya, tidak dilarang. Tapi yang jelas pertemuan Advent tetap kita lakukan, entah bisa per keluarga atau 2 sampai 4 keluarga atau per 10 keluarga, atau bagaimana lingkungan memikirkan supaya dapat terjadi dengan aman sentosa tapi kelakon kabeh, karena memang temanya kebetulan tema-tema berefleksi dalam keluarga.
silakan dipenggali dengan baik. Saya minta Anda yang menjadi ketua lingkungan, pengurus lingkungan, juga pemandu lingkungan, bersama-sama dengan kami, para Romo, Dewan Pastoral Paroki, bersama dengan Bapak Uskup, menjaga umat kita di masa pandemi ini. Kita bersyukur sudah mulai landai, tetapi tetap dalam kesadaran pandemi ini belum berakhir. Maka masih ada banyak hal yang kita jaga dengan baik. Lalu catatan-catatan ini saya kira juga penting. Umat yang hadir dalam pertemuan harus betul-betul sehat, ya. Yang kira-kira sakit ya tidak usah dipaksakan untuk rawuh dalam pertemuan. Lalu ini juga penting, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker selama pertemuan. Nah, kita sering melihat masker itu dipakai ketika orang diam, tapi ketika bicara diplotroki, lah itu cara yang salah. Dan bahkan tokoh-tokoh umat, banyak tokoh-tokoh umat pun yang melakukan itu. Ketika ngomong malah diplotroki, itu contoh yang keliru. Dipakai selama pertemuan. Lalu juga cuci tangan, menjaga jarak, lalu menghindari kerumunan. Ibadat lingkungan atau pertemuan dibuat sesingkat mungkin, ya. Jadi nanti pinter-pintere pemandu untuk membuat suatu mekanisme pertemuan yang tegas, ya, artinya itu bisa ringkas tetapi bisa mengena. Bagaimana caranya? Ataukah lingkungan bisa membuat dua metode yang digabung juga bisa, online offline, misalnya pertemuannya bareng online, lalu setelah itu sharing per keluarga, pasti tatap muka kalau per keluarga, ya, semacam itu. Kemudian yang nomor 7 ini yang sudah saya katakan tadi, umat yang belum vaksin dimohon untuk segera melakukan vaksinasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan pertemuan Advent dan juga pertemuan-pertemuan di lingkungan. Jadi minggu depan entah pertemuan Advent atau sembahyang lingkungan silahkan sudah boleh dilakukan, tetapi dengan protokol kesehatan yang disiapkan oleh paroki, ya. Lalu yang lain silakan Bapak Ibu panjenengan bisa tetap membaca dengan baik apa yang menjadi edaran paroki yang kaitan dengan Advent. Nanti perayaan sakramen tobat akan coba kami pikirkan dilayani tidak lagi dengan absolusi umum, tapi nanti akan kita layani, akan coba kita data yang mau mengaku dosa dan kita layani dengan baik. Mohon maaf, Romo, izin bicara. Romo, Ya. Kita cuma punya 70 buku, sedangkan kita ada 700 kakak. Oh ya, Ya, 700. Berarti per kakak satu, ya? Per 10 kakak satu. Ya, maaf tadi saya keliru info. Jadi per lingkungan, oh ya 700 hitungannya, ya. Ya, ya. Jadi per 10 kakak satu buku. Per 10 kakak satu buku. Kalau satu lingkungan itu punya 30 kakak, berarti mengambil 3 buku. Ya, yang lain lalu mendownload, ya. Baik itu Bapak Ibu sekalian, lalu kaitan dengan yang bagian akhir ini intinya bahwa hidup memasyarakat kita tetap kita bangun dengan baik, maka juga kaitan dengan komunikasi dengan pemuka masyarakat setempat. Kalau Bapak Ibu mengadakan pertemuan tatap muka, tolong itu dijalin supaya tidak menjadi kendala dalam hidup bersama, ya. Pokoknya podoli lego, podoli padang, RT RW ya wis tahu ngentoke memberikan izin, dan kita juga tetap bertanggung jawab dengan prokes yang ada, maka itu kita bersama-sama menjaga itu semua. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Apakah jelas yang dimaksud, ya?
Jadi mohon lingkungan, panjenengan para pemandu dengan pengurus lingkungan nanti menggali bagaimana Advent itu dilakukan. Prinsipnya pertemuan tatap muka sudah dilakukan tapi dengan prokes, ya. Kalau itu bisa per kakak, oke. Kalau nggak bisa per kakak gimana Romo? 2-4 kakak. Oke, jalan. Kalau nggak bisa gimana? 10 kakak per 10 kakak. Kalau itu masih nggak bisa gimana Romo? Silakan lingkungan memikirkan. Apakah mau di-make antara offline online semacam itu, tapi yang pokok bahwa pertemuan lingkungan itu boleh dilakukan dan bahan Advent ini silakan diuncai di tingkat lingkungan. Nanti di tingkat paroki juga akan mensupport entah nanti bentuknya apa dengan bentuk-bentuk video atau apa yang mewarnai masa-masa Advent. Seperti itu, Pak Lili, waktu saya kembalikan kalau tidak ada pertanyaan. Baik, terima kasih Romo. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, udah jelas ya. Nanti kalau seandainya kata ada yang kurang boleh japri. Saya mau menyapa dulu tadi, tidak sempat saya tadi pertama kali menyapa. Dari wilayah Jerakah, boleh melambaikan tangan yang Jerakah. Oh iya, wah banyak sekali. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Wah, terima kasih. Dari wilayah Purwoyoso, beri sarang yuk. Purwoyoso, wah. Ini saya nggak sebutkan lingkungan ya, soalnya kalau saya menyapa lingkungan nanti kita tambah 1 jam lagi. Dari wilayah Krapia, oh ya, siap ya, bentar. Terima kasih. Sama-sama. Dari wilayah Geraha Patma. Oh, halo. Terima kasih. Ya, pas satu layar tempat saya. Ya, wilayah Kembang Arum. Wah, ini paling banyak nih kelihatannya. Saya lihat. Oh ya, terima kasih. Lalu ini dari wilayah mana lagi? Oh sudah ya, sudah semua dari Kembang Arum. Oke, baik. Mana? Pasadena belum, Pak Pasadena Lili. belum. Oh iya, maafkan saya. Pasadena ini paling jos. Pasadena. Pak Lili Iya. sentimen. Terima kasih. Mohon maaf ada yang terlewat lagi. Ini jauh nih Pak Lili saya. Kenapa, Pak Mono? Jakarta, Pak Lili. Jakarta. Wah, hujan Pak di Jakarta Pak. Ya, enggak terang nih hari ini. Terang. Terima kasih sekali ya Pak sudah hadir ya. Sudah mau hadir dari mana-mana. Ini ada butik pakai namanya Zoom user. Aku cuma kok dampingi. Gantiin Pak Tik. Oh, dampingi Pak Tek. Ya, jangan dampingi yang lain, Bu ya. Baik, terima kasih teman-teman yang kasih untuk kehadirannya ya. Selamat melayani umat buat teman-teman ya, selamat berdinamika. Saya tahu bahwa ini juga sebuah tantangan. Teman-teman pasti akan setting mau online atau offline pasti lagi dirancang atau sudah ada yang merancang, bahkan sudah ada beberapa lingkungan yang sudah punya pemandu ya, sudah langsung tahu Advent pertama siapa yang isi, kedua, ketiga, keempat siapa. Terima kasih dan semoga kita bisa berproses bersama-sama ya, kita sama-sama. Baik, untuk terakhir kali saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan semoga penyampaian saya bisa dapat diterima dengan baik dan apabila ada yang kurang semoga hanya Tuhan saja yang dapat menyempurnakan dan memberikan kesempurnaan buat kita semuanya. Terima kasih. Saya mohon meminta tolong seandainya kata berkenan saudara saya Pak Eren, apakah mendengar? Mas Eren? Ya Pak Lili. Baju hitam, giginya putih. Senyumnya manis sekali. Ya Pak Lili. Iya. Apakah untuk menutup pertemuan kita ini dengan doa dan mohon berkat Romo? Oh iya. Baik. Ya Pak Lili. Mari Bapak Ibu kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Doa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih
atas penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu pada hari ini. Bapa, terima kasih Engkau telah membawa pertemuan ini untuk kami semua, untuk perkembangan di lingkungan kami, untuk perkembangan keluarga di lingkungan kami masing-masing. Ya Bapa, semoga apa yang kami terima dapat kami tularkan dan kami kembangkan di lingkungan kami masing-masing, agar setiap keluarga semakin bertumbuh dalam nama-Mu dan selalu mengandalkan Engkau. Ya Bapa, kini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami akan melanjutkan istirahat kami. Damilah kami, agar kami selalu dapat menjadi berkat bagi sesama dan selalu dalam naungan-Mu. Kini kami juga mohon berkat dari Gembala kami, Romo Sunar. Tuhan bersamamu, saudari-saudara semua, dalam segala karya pelayanan dan perjuangan hidup setelah istirahat malam ini bersama dengan keluarga dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mas Aaron, terima kasih Romo Sunar. Romo bisa screenshot Romo, foto dulu Romo. Oh ya, bentar. Iya. On kamera. On kamera ya teman-teman. Kasih saran ini. Ini ada berapa slide ya? Ada 3 slide. Ganti gaya. Ayo gaya pertama. Iya. Romo yang screenshot ya. Laptopku ganti. Terus gaya di mau. Saya goleki. Pak Lili wae ya. Aja deh pakai ini Romo. Pak Lili aja. Ya. Baik. Baik, dari tanda hati ya. 1, 2, 3. Ya, lagi slide berikutnya. Ya. Kasih jempol. Ya, betul. Ya, Bu Endang kasih jempol. 1, 2, 3. Ya. Satu lagi. Yang ketiga begini ya. Katanya Mbak Daru, ya ampun. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat melayani semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Lili. Terima kasih Romo. Sehat semuanya. Selamat semuanya. Terima kasih semua. Selamat malam.